Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisilia Resita Hermayan Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi merupakan kegiatan perkembangan biak untuk melahirkan keturunan. Ia bertujuan untuk mempertahankan proses keberlangsungan spesies di dunia. Sistem reproduksi wanita meliputi yaitu organ reproduksi, oogenesis, hormon pada wanita, fertilisasi, kehamilan, persalinan, dan laktasi. Organ reproduksi pada wanita dibagi menjadi dua, yaitu reproduksi eksternal dan reproduksi internal. Organ reproduksi wanita terdiri atas internal, yaitu meliputi ovarium yang berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum, saluran uterin atau fallopium yang berfungsi mengangkut sel telur ke bagian uterun, rahim atau uterus, vagina, dan organ eksternal meliputi vulva atau pendembum dan kelenjar payudara. Sistem reproduksi pada wanita memiliki beberapa bagian dan fungsinya masing-masing. Berikut penjelasannya, yaitu yang pertama, reproduksi internal, vagina. Banyak orang yang mengira bahwa vagina bisa diamati dengan telanjang mata. Hal tersebut salah kaprah. Vagina berada di dalam tubuh sehingga tidak bisa melihatnya secara langsung. Bagian yang bisa kita lihat ketika menghadap ke alat vital dinamakan vulva. Vagina sendiri merupakan saluran yang menghubungkan serviks atau leher rahim ke bagian luar tubuh. Letak vagina tepatnya di belakang kandung kemih agar lebih rendah daripada rahim. Fungsi organ satu ini adalah sebagai jalan lahir bayi saat persalinan serta tempat keluar darah saat menstruasi. Vagina juga menjadi jalur akses sperma untuk menuju rahim. Yang kedua yaitu rahim atau uterus. Rahim adalah sebuah organ kecil yang berongga dan berbentuk seperti buah pir. Organ ini berada di antara kandung kemih dan dubur. Bagian bawah rahim merupakan sebuah saluran yang disebut dengan leher rahim. Leher rahim ini menghubungkan vagina dengan rahim. Rahim memiliki banyak fungsi penting dalam proses reproduksi. Selama siklus menstruasi normal, lapisan rahim akan diselimuti dengan gumpalan darah yang menebal. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mempersiapkan kehamilan. Apabila tidak ada pembuahan, maka gumpalan darah tersebut akan luntur dan keluar melalui vagina. Nah, proses lunturnya darah inilah yang disebut dengan menstruasi. Yang ketiga ada ovarium. Ovarium adalah kelenjar kecil yang berbentuk oval yang berada di sisi kanan dan sisi kiri rongga panggul, tepatnya bersebelahan dengan bagian rahim atas. Ovarium ini berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan hormon seks wanita seperti estrogen dan progesteron. Yang keempat, tuba Fallopi. Tuba Fallopi ini adalah dua tabung panjang dan tipis yang membentang dari ujung kanan dan kiri pada bagian atas rahim ke ujung ovarium. Organ ini berfungsi sebagai saluran sel telur atau ovum bergerak dari ovarium menuju rahim. Konsepsi alis pembuahan sel telur oleh sperma terjadi di saluran tuba Fallopi. Nantinya, sel telur akan berhasil dibuahi di saluran tuba Fallopi dan akan bergerak menuju rahim. Selanjutnya, yaitu reproduksi eksternal. Yang pertama adalah vulva. Vulva adalah bagian luar dari antonim vagina yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Bagian ini terdiri dari labia majora. Labia majora ini biasa juga disebut dengan bibir besar. Bagian ini mengandung banyak kelenjar keringat dan minyak. Setelah pubertas, labia majora akan ditutupi oleh rambut-rambut halus. Yang kedua, labia majora atau labia minora sebagai bibir kecil disebut demikian dengan bagian ini berukuran sangat kecil, yaitu sekitar 5 cm. Labia minora berada di dalam labia majora dan mengelilingi lubang vagina dan uretus atau lubang tempat Anda membuang air kecil. Jadi, lubang tempat urin keluar dari tubuh berbeda dengan lubang keluarnya darah saat menstruasi. Klistoris atau merupakan tonjolan kecil yang berada di dalam labia minora. Klistoris ini ditutupi dengan lapisan kulit yang disebut preputium, mirip dengan kulup di ujung penis. Sama halnya dengan penis,
Klistoris dikelilingi banyak saraf sehingga saat sensitif terhadap rangsangan dan banyak menegang. Yang kedua, kelenjar payudara. Kelenjar payudara mengandung kelenjar susu, fungsinya untuk menyusui. Itulah bagian-bagian dari sistem reproduksi pada wanita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.